Wanita melepaskan semua pakaiannya, berenang telanjang di kolam renang. Dia ingin memadamkan api di dalam dirinya dengan cara ini. Namun adegan sensual ini, tak sengaja dilihat oleh suami sahabatnya. Ternyata hanya sebentar yang lalu, Enjang yang tidak merasakan kebahagiaan selama setengah tahun, ingin bercinta dengan pacarnya di tempat tidur. Namun digetok dari tempat tidur oleh Taeki yang kesal. Dengan kesal, dia pergi ke lemari es. Ingin meredakan api di dalam hatinya dengan udara dingin. Namun tidak ada efek sama sekali. Sementara itu, Chaeyuan yang merasa terganggu juga mengganggu Xiao Hai. Keduanya mulai bercanda di dalam selimut. Saat semuanya hampir berjalan dengan baik, Chaeyuan tanpa kondom ditendang oleh istri yang tidak ingin punya anak. Keegoan sebagai seorang pria hancur. Chaeyuan yang frustasi mengenakan pakaian, pergi ke balkon untuk minum dan bersantai. Namun terdengar suara Enjiang melompat ke air. Melihat tubuh yang indah di depannya, Chaeyuan yang sebenarnya tidak puas sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya. Dua orang yang kesepian tiba-tiba saling menatap. Chaeyuan terkejut dan segera memalingkan kepalanya. Enjiang juga menghentikan gerakannya, menatap bayangan Chaeyuan yang melarikan diri dengan pikiran yang dalam. Keesokan harinya pagi-pagi, pasangan Xiao Hai mengantar Enjiang dan Chaeyuan pulang dengan mobil. Setelah kejadian semalam, Chaewon dan Enjang merasa sangat canggung. Dia diam-diam melihat gadis yang berpakaian sederhana di cermin. Tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan sensual kemarin. Setelah turun dari mobil, mereka berpamitan dengan sopan. Enjiang melihat bahwa pacarnya tidak senang. Sambil meminta maaf, dia mencoba menenangkannya agar tidak marah. Tetapi Taiji bahkan tidak memperdulikannya. Dia kembali sendirian ke kamar sewa. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Enjiang membeli banyak barang. Dia menyiapkan makan malam untuk pacarnya yang pertama kali bekerja. Namun, Taiji tidak menghargainya. Sambil makan makanan yang dibuat Enjiang, sambil melemparkan semua kekesalan pada pacarnya, Enjiang berharap dia akan bertemu orang tuanya akhir pekan ini. Namun, Taiji langsung melempar sumpitnya. Kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Apakah kamu hanya memikirkan pernikahan? Bukan, ini tentang keluarga. Cukup. Dia pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Enjiang dibiarkan bingung duduk di meja. Setelah pulang kerja, Xiao Hai pergi menjemput putrinya di rumah mertua. Ayah mertua dengan serius memanggilnya ke samping, memintanya untuk segera melahirkan seorang putra, untuk mewarisi kekayaan keluarganya. Baru saja menanggapi dorongan ayah mertua, mertua memanggilnya ke dalam rumah lagi, melancarkan ejekan dan sindiran padanya. Pekerjaan, sambil menunjukkan betapa sulitnya anak laki-laki, sambil menyalahkan menantu perempuan yang tidak membantu keluarga, hingga saudara perempuan kecil datang untuk membantu. Barulah Xiao Hai menemukan kesempatan untuk pergi. Setelah kembali ke rumah, Xiao Hai mengeluh kepada suaminya. Chaeyuan segera menenangkan istrinya yang marah. Namun Xiao Hai malah melepaskan tangan suaminya. Ibumu langsung mengatakan saya menipu untuk menikah dan uang. Ayahmu selalu memaksa saya untuk melahirkan cucu setiap kali bertemu. Saat itu kita menikah. Saya benar-benar tidak tahan dengan mereka seperti ini. Setelah berbicara, dia pergi marah ke kamar tidur. Hanya Chaeyuan yang tersisa sendirian sambil mendesah. Sementara itu, Taiji datang ke bengkel dengan loncat-loncat. Dia menggunakan uang yang Enjiang siapkan untuk membeli rumah, untuk membeli mobil mewah untuk dirinya sendiri. Kemudian pergi dengan senang hati ke toko pakaian, untuk membeli pakaian mahal untuk dirinya sendiri. Kemudian pergi berkencan dengan pramugari di restoran mewah. Dia memamerkan segalanya seperti burung merak yang sedang membuka ekornya. Lawan bicara tampaknya juga sangat puas. Dia tersenyum malu sambil menundukkan kepala. Taiji yang bersikap ambigu dengan wanita cantik, sudah melupakan Enjiang sepenuhnya. Enjiang sudah menyiapkan makanan, menunggu dengan harapan di apartemen sambil menanti kedatangan pacar. Namun saat ini Taiji sudah mendekap wanita cantik. Pria itu baru saja siap menerima telepon dari istrinya. Dan tiba-tiba melihat sahabat istri datang. Dia langsung menutup teleponnya. Dia menyambutnya dengan senyum, karena tidak bisa menghubungi suaminya sendiri. Xiao Haixia yang cemas menelepon ponsel Enjiang. Namun Enjiang hanya melirik sekilas, dan mengabaikannya, melanjutkan percakapan dengan C. Mereka berdua tiba di kantor. Enjiang kali ini datang untuk konsultasi operasi plastik, agar bisa memberikan saran yang lebih baik. Tidak ada terjemahan yang diperlukan. Chaeyuan lembut memegang wajahnya, berencana untuk memeriksa struktur tulangnya dengan cermat. Aroma maskulin yang menusuk hidung. Enjang menegang dan menggenggam erat tinjunya. Gambaran masa lalu muncul begitu saja dalam pikirannya. Saat mata mereka saling bertemu, keduanya terdiam di tempat. Chaeyuan memandang wanita di depannya. Dia teringat akan tubuh indah yang dilihatnya hari itu. Dia segera malu-malu menarik tangannya kembali. Dia tersenyum sambil memberitahu Enjang, "Jangan beritahu si kecil. Jangan ceritakan hal ini juga." Pada saat itu juga, telepon dari istri kembali masuk. Ternyata kondisi ibu mertuanya kembali memburuk. Istrinya meminta dia untuk menjaga ibu di panti jompo.
Che sebenarnya ingin mengganti dokter untuk si Jiang, namun ditolak dengan halus oleh Enjang. Enjang yang pergi juga menerima telepon dari sahabat wanitanya, meminta dia dan suaminya untuk menjaga ibu bersama. Mereka baru saja berpisah tapi bertemu lagi. Mereka datang bersama ke rumah sakit dengan mobil. Namun ibu Xiao Hai sangat tidak suka pada Enjang. Dia selalu diolok-olok karena terlihat tua dan kampungan. Ucapan pedas ini membuat Enjiang sangat kesal. Namun dia tetap menahan diri, mengikuti arahan ibunya, sambil tersenyum menuruti permintaan ibu Xiao Hai. Namun ketika Cewan tiba dengan terburu-buru, dia seakan berubah menjadi orang lain. Dia bangkit dengan antusias dan menyapa hangat, dan menggantikan wajahnya dengan senyum penuh kasih. Melihat menantu dan teman putrinya datang bersama, jangan bertemu sendirian lagi di masa depan. Orang lain akan salah paham. Saat pulang, pergilah terpisah. Enjiang pulang dengan bas. Kedua orang yang mendengar merasa sangat malu. Mereka segera menegaskan agar tidak ada yang salah paham. Melihat dua orang yang pergi bersama dalam satu mobil, dia tahu wanita ini akan menjadi ancaman bagi pernikahan putrinya. Di perjalanan pulang, Enjiang menerima pesan dari pacarnya, memberitahunya bahwa dia harus lembur hari ini. Pada saat itu juga, Che Yuan mengundangnya makan malam bersama. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyetujuinya. Che Yuan segera menyatakan bahwa istrinya juga akan datang. Ekspresi gembiranya tiba-tiba berubah. Mereka berdua bercanda di restoran. Che Yuan dengan perhatian menyiapkan makanan untuk Enjiang. Suasana yang ambigu tidak berlangsung lama. Xiao Hai datang ke samping mereka, sambil mengucapkan terima kasih atas kerja keras sahabatnya. Sambil memuji kecantikannya hari ini, dia dengan antusias bertanya tentang suaminya. Cawon juga sangat perhatian. Itu tadi saya di rumah sakit. Ya, saya juga merasa terkesan di rumah sakit tadi. Rumah sakit? Hal ini membuat keduanya terkejut. Untungnya Che datang tepat waktu. Mereka berdua diam-diam menyembunyikan pertemuan di rumah sakit. Sementara itu, Taiji sedang menelepon kekasih pramugari di lantai bawah. Mereka tidak hanya memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang, tetapi juga saling mengirimkan ciuman melalui telepon. Namun ketika menghadapi Enjiang yang pulang, dia langsung menunjukkan ekspresi wajah yang tidak sabar, dan mengkritik Enjiang yang sudah berdandan cantik sebagai terlalu jelek. Enjiang yang merasa canggung pun terpaksa mengalihkan pembicaraan. Dia menyatakan ingin mencoba duduk di mobil barunya. Taeki dengan tidak sabar membuka pintu mobil, dan membuat Enjiang yang bersemangat masuk ke dalam mobil. Namun segera dia menyadari ada yang tidak beres. Ada aroma parfum wanita yang tidak dikenal di kursi penumpang depan. Dia mencari-cari dengan penuh keraguan, dan tiba-tiba di kursi penumpang depan, menemukan lipstik wanita yang bukan miliknya. Seorang wanita turun dari tangga, dan melihat pacarnya yang seharusnya sedang lembur, malah sedang berpelukan dengan wanita cantik di lantai bawah. Saat mata mereka saling bertemu, sang pacar yang panik malah memperkenalkan bahwa, "Beri salam, dia adalah kakak perempuanku." "Ah, halo." Enjang melihat keduanya tanpa ekspresi. Wanita cantik takut mengeluh kepada Taiji bahwa kakak perempuannya terlalu galak. Taiji segera menghibur wanita cantik dan pergi. Kemudian panik naik tangga. Dengan canggung, ia menjelaskan kepada Enjang bahwa itu hanya adik perempuannya. Enjang sama sekali tidak percaya pada omong kosongnya. Berbalik dan langsung naik ke atas. Taiji melihat situasi mulai terbongkar, marah dan menyalahkan pacarnya mengapa tiba-tiba datang. Enjang meminta dia untuk menyerahkan ponselnya untuk diperiksa. Pria yang bersalah mulai gelisah, mengancam Enjang akan putus jika memeriksa ponselnya. Bahkan langsung melemparkan ponsel ke lantai. Enjang melihatnya dengan tenang. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal. Ditemani kepergian pacar ATM, Taiji marah dan menghancurkan segala sesuatu di rumah. Namun Enjiang pergi tanpa peduli. Seseorang berlari menangis di jalan. Dia hampir mengorbankan segalanya untuk pacarnya, namun hanya mendapatkan akhir yang tidak pantas seperti ini. Sementara itu, karena bertengkar dengan suaminya, ibu Dimensi memilih untuk tinggal bersama anaknya. Namun menemukan kunci pintu sudah diganti. Dengan wajah penuh kekesalan, dia datang ke studio Xiao Hai. Tidak hanya tertawa keras saat menelepon, juga sengaja membuat keributan, tanpa mempedulikan menimbulkan gangguan pada menantu dan pelanggan yang sedang berbicara bisnis. Melihat mertua yang membuat resah, Xiao Hai segera mengirim pesan meminta bantuan kepada suaminya, lalu terus-menerus meminta maaf kepada pelanggan. Pelanggan terganggu oleh keributan beruntun, akhirnya pergi dengan wajah murung, melihat usaha menantu hancur. Bahkan mertua tersenyum puas. Setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Che Yuan melepas seragam kerjanya dan segera datang. Namun dia hanya melihat Xiao Hai yang meminta maaf di pintu, mengantarkan pelanggan pergi. Xiao Hai melepaskan kekesalannya pada suaminya. Terjebak di antara ibu dan istri, Che Yuan juga merasa sangat tidak berdaya. Keesokan harinya pagi-pagi, melihat Che Yuan memasak untuk keluarga pagi-pagi, mertua memang kembali marah, sambil mengomel bahwa menantunya malas.
sambil berencana untuk memberinya pelajaran. Namun begitu pintu dibuka, jika Anda mengirimkan kontrak, itu sudah cukup. Langsung dihadang oleh Xiao Hai yang sibuk dengan bisnisnya. Jika Anda bisa mengirimkan sampel, saya akan berterima kasih. Memberikan nasihat dengan lembut untuk sementara waktu. Itu membuatnya tenang sejenak. Namun tidak lama kemudian dia mulai mencari masalah lagi. C berencana untuk membawa sampah saat pergi. Namun langsung dicegah oleh ibunya. Dia tidak tahan melihat anak lelakinya membuang sampah. Dia tidak tahan melihat anak lelakinya sambil memarahi Hai kecil yang tidak mengerti. Sambil mencoba merebut sampah dari tangan anaknya. Dalam tarik-menarik seperti itu, kantong sampah yang rapuh pun pecah. Hai kecil yang keluar melihat kekacauan di tanah. Amarah di dalam hatinya hampir meledak. Ditambah lagi dengan omelan tak henti-hentinya dari mertuanya. Akhirnya dia meledak. Membuang sampah seharusnya dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Ini bukan untuk membuat anakmu menderita. Lagi pula, ini rumah saya. Saya harap Anda tidak sembarangan menghina saya. Ini menunjukkan bahwa Anda kurang beradab. Ini membuatnya semakin marah. Langsung berteriak agar mereka bercerai. Gadis kecil itu menangis ketakutan. Pagi yang kacau ini berakhir begitu saja. Si kecil yang sedang murung memanggil Enjiang keluar. Sambil minum, mereka mengeluhkan hubungan mertua menantu yang buruk. Tidak lama kemudian, setelah mabuk, si kecil datang ke meja sebelah. Dia mulai menari mesra dengan sekelompok pria. Enjiang mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Che Yuan juga datang menghampiri saat itu. Dia mengangkat istrinya yang mabuk ke mobil. Melihat pasangan sahabat begitu mesra, Enjiang merasa sangat cemburu. Maka dia ikut keluar. Dengan seolah-olah tanpa sengaja, dia memberitahu Che Yuan, tidak bisa meneleponmu tepat waktu, karena harus mencegahnya berhubungan dekat dengan pria itu. Dia melakukan hal seperti itu. Ya, wanita berusia 40 tahun jatuh cinta pada kekasih yang 10 tahun lebih muda. Dia yang tidak bercinta selama setengah tahun. Secara aktif meminta keintiman dengan kekasihnya. Namun dia ditendang jatuh ke tanah. Enjiang hidup dalam kecemasan setiap hari. Dia tahu bahwa Taiki dua hati. Bersama dia hanya untuk makan gratis. Tetap menghabiskan banyak uang untuk membeli ponsel edisi terbatas untuk membuatnya senang. Hanya berharap dia akan pulang bersamanya untuk bertemu orang tua dan makan malam bersama. Untuk mempersiapkan kunjungan ini, Enjiang memberikan uang belanja yang cukup kepada ibunya. Berharap ibu bisa menyiapkan hidangan yang lezat. Meskipun miskin, jangan kehilangan harga diri. Ibu dengan senang menerima uang tersebut. Berjanji akan mengatur semuanya dengan baik. Berjanji dengan tegas untuk membiarkan Enjiang membawa calon menantunya. Setelah Taiki bersiap, dengan enggan, dia datang ke rumah Enjiang. Melihat keluarga Enjiang tinggal di gang kecil yang terpencil. Mengernyitkan dahi dengan jijik. Pintu besar yang berkarat langsung jatuh saat disentuh. Semakin membuatnya merasa malu. Lantai lama berderit ketika diinjak. Taiki takut akan membuat lubang di lantai dan jatuh ke dalamnya. Menjatuhkan diri ke dalam lubang yang tercipta oleh menginjak lantai. Ibu Enjiang sebenarnya menyiapkan hidangan terbaik di depan menantu. Namun, putri dan menantu bertukar tempat. Penataan ulang makanan tidak terlalu nyaman. Maka, tanpa pikir panjang, seluruh keluarga mengangkat meja dan memutar arahnya. Saat meja digerakkan, Taiki tertabrak sudut meja. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Keluarga Enjiang terlalu antusias. Semua memanggil menantu dengan penuh semangat. Hal ini membuat Taiki merasa sangat tidak nyaman. Ayah Enjiang langsung meminta Taiki menuangkan minuman. Ibu Enjiang langsung bertanya kepadanya, apakah bisa memberikan uang saku sebesar 100 juta setiap bulan, dan meminta mereka untuk segera membeli rumah. Setelah menikah, mereka akan diundang untuk tinggal bersama dan dilayani. Hanya mendengarnya saja sudah membuat orang merasa tertekan. Saat terus berbicara, ayah Enjiang semakin bersemangat. Dia ingin menunjukkan foto-foto Enjiang waktu kecil kepada menantu. Akhirnya saat bangkit, dia menopang meja sebentar. Meja tua yang rapuh sulit menahan tekanan berat seperti ini. Kaki meja patah dua. Langsung jatuh ke arah Taiji. Dalam sekejap, makanan di atas meja tumpah semua di kakinya. Barang-barang di lemari juga semua jatuh ke kepala Taiji. Suasana menjadi canggung sejenak. Tidak perlu banyak bicara. Pertemuan dengan orang tua kali ini pasti tidak menyenangkan. Taiji malas untuk melirik Enjiang. Pergi dengan tidak senang hati. Enjiang tidak punya kata-kata untuk itu. Dia ingin melarikan diri dari keluarga asal melalui pernikahan. Bahkan dia sendiri merasa keluarga asal adalah beban yang berat. Tidak perlu lagi menyebut orang lain. Dia bisa memahami. Dia benar-benar ingin melepaskan diri seperti balon. Tidak bisa melarikan diri. Tapi dia tidak bisa mengatasi ketakutan akan pandangan masyarakat. Hal-hal yang tidak masuk akal jauh lebih dari itu. Taiji makan di rumah Enjiang. Pulang sampai pingsan. Tidak stabil dan patah tangan. Dia semakin merasa bahwa keluarga Enjiang tidak beruntung. Mungkin semua ini ketidakberuntungan. Semua ini adalah leluhur yang mengingatkannya untuk segera memutuskan hubungan buruk. Jangan lagi berhubungan dengan keluarga Enjiang.
Saat ini, di pihak En Jiang, sedang dimarahi oleh ibunya. Ibu merasa bahwa En Jiang biasa-biasa saja dalam segala hal. Ingin menjadi guru, tidak lulus ujian sertifikasi guru, ingin menjadi pegawai negeri, akhirnya berhenti di tengah jalan, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya semakin tua. En Jiang harus memanfaatkan kesempatan, harus tahu cara manja dan lembut, memperlakukan menantu dengan baik. Akhirnya mereka merasa bangga. Tentang mas kawin, harus dicari sendiri, karena keluarga sudah banyak berkorban. Setelah rapat keluarga selesai, En Jiang merasa sangat tertekan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan masa depan. Tiba-tiba menerima pesan putus dari Taiji. Dia segera pergi untuk meminta maaf. Tetapi Taiji mengganti kunci pintu dengan sandi baru. Masih tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesan singkat. Tidak bisa dihubungi sama sekali. Dia hanya bisa menunggu di depan rumah sepanjang malam. Taiji marah ketika melihat En Jiang. Dengan sinis dia berkata, "Kalian sudah terbiasa makan makanan seperti itu, tentu saja tidak apa-apa." Meskipun bukan Han Niu, dia tetap berbohong mengatakan dia Han Niu. Karena barang-barang di rumahnya terlalu buruk, dia jadi sering ke toilet, sehingga dia sampai pingsan dan jatuh hingga luka di lengannya. En Jiang merasa terhina, tetapi memang pelayanan di rumah mereka kurang baik. Dia tidak bisa membela diri. Setelah pulang, dia marah besar pada ibunya. En Jiang memberikan peringatan keras dan banyak nasihat. Dia memberikan uang banyak untuk belanja. Harapannya ibunya akan memperlakukannya dengan serius. Tetapi ibunya malah menerima suap untuk makan. Bahkan pergi ke restoran untuk membungkus sisa makanan dan memberikannya kepada pacarnya. Tindakan licik ini benar-benar tak terduga oleh En Jiang. Dia menelan ludah di luar, bersikap rendah di depan pacar, hanya mengharapkan pernikahan ini akan meningkatkan hidupnya. Tak disangka ibunya meremehkannya, bahkan menganggap calon menantunya seperti sampah. Mengingat kembali adegan putus dengan pacar, emosi En Jiang hancur berkeping-keping. Keluarganya terlalu miskin, tidak bisa memberikan bantuan ekonomi apapun. Kondisi keuangan pacarnya juga biasa saja. Jika En Jiang juga seorang pegawai negeri, setidaknya bisa berjuang bersama dengannya. Tapi En Jiang sudah berusia 37 tahun, masih menjadi asisten orang lain. Biasanya berlarian ke sana kemari untuk mencari nafkah. Pacarnya sudah lelah dengan kehidupan miskin, menganggap keluarga En Jiang sebagai beban. Secara tegas mengajukan putus, kemudian dilanjutkan dengan lancar ke rumah berikutnya. Adik En Jiang sudah melihat sendiri pria jahat itu berselingkuh. Berulang kali menyarankan En Jiang untuk putus. Tapi En Jiang seakan kebingungan. Meskipun tahu itu adalah perangkap, dia tetap melompat ke dalam. Sebenarnya En Jiang juga sangat menderita. Dia terlalu merasa rendah diri, merasa tidak berprestasi. Sudah berusia 37 tahun tapi belum punya pekerjaan tetap yang layak. Jika bahkan tidak bisa menikah, maka dia benar-benar adalah seorang pecundang dalam hidup. Apalagi yang lebih menyedihkan dari situasi ini, dia hanya berharap pacarnya bisa kembali setelah bersenang-senang. Setidaknya dia bisa menghibur diri sendiri di masa depan. Berkata bahwa dia menikah dengan seorang pegawai negeri. Melihatnya seperti ini, adiknya benar-benar merasa kesal. "Kamu bukan orang biasa, kamu sangat cerdas." Sahabatnya tahu bahwa En Jiang sudah memperkenalkan pacarnya kepada orang tua, mengira bahwa pernikahan akan segera dilangsungkan. Segera meminta En Jiang datang. En Jiang datang ke rumah mewah sahabatnya, melihat foto pernikahan bahagia di dinding. Perasaan yang timbul di hati tidak jelas apakah iri atau cemburu. Mungkin ada lebih banyak unsur iri hati. Melihat Piyama Sutra teman dekatnya, dia bahkan tidak bisa membeli 2 bulan gaji tanpa makan dan minum. Meskipun teman dekatnya memiliki perusahaan barang mewah, namun sebenarnya dia tidak punya banyak uang. Meskipun begitu, dia masih meminjam 100 juta won dari suaminya, sebagai hadiah pernikahan untuk Enjang. Tidak hanya itu, dia bahkan merancang cincin pernikahan sendiri untuknya, dengan berlian asli di atasnya. Sebagai teman selama 20 tahun, dia sungguh-sungguh ingin Enjang bahagia. Namun Enjang tidak menghargai kebaikan hati ini. Dia hanya gembira karena mendapatkan cek 100 juta, mengira dia punya uang sekarang, sehingga Taegi akan kembali padanya, dan tinggal bersamanya lagi. Dia datang ke rumahnya malam itu, untuk memberikan cincin pernikahan pada Taegi, mengatakan tidak bisa melepaskan 4 tahun hubungan mereka, dan kaum muda, waktu dan uang diinvestasikan. Taegi merasa terganggu, mengeluarkan kartu paling kotor, menyalahkan perilaku buruk En Jiang, rahasia mencintai suami sahabat. Tidak hanya itu, bahkan pergi mencari sahabat En Jiang, berharap dia bisa meyakinkan En Jiang untuk melepaskannya, mengira melakukan ini akan membuat En Jiang tidak lagi mengganggu. Tapi adik En Jiang yang pemarah, menemukan foto bersama pacar baru di platform sosial. Dengan percaya diri datang ke pintu. "Kalau saja kamu tidak hamil, kamu sudah mati di tanganku. Tidak tahu dia punya pacar selama 4 tahun? Jangan ikut, bicaralah denganku."